Selamat sore untuk kelas 12 akuntansi dan keuangan lembaga. Hari ini kita ketemu lagi ya sama pelajaran Miss Ernest. Masih belum bosan kan ya mempelajari pelajaran Miss Ernest? Meskipun setiap hari kalian harus bertemu dengan Miss Ernest, jangan pernah lelah, jangan pernah capek. Inilah tugas kalian sebagai siswa yang mengambil kejuruan akuntansi. Kalau multimedia, dia otomatis mempelajari tentang jaringan dan membuat video-video. Kalau karena kalian sudah berani untuk mengambil jurusan akuntansi, oleh karena itu seluruh mata pelajarannya kalian juga harus berani hadapi ya. Untuk yang selanjutnya, materi hari ini kita akan pelajari tentang piutang berdasarkan perikatan dan ganti rugi ya. Untuk teorinya kalian bisa baca sendiri, itu dia ada di buku paket ya. Buku paket halaman 27 itu sampai 29 itu adalah teori-teorinya. Kalian bisa baca sendiri teorinya, tidak perlu Miss jelaskan. Saya tidak mau kalian boring ya dengan pelajaran akuntansi. Akuntansi itu adalah pelajaran yang berkaitan dengan hitung-hitungan atau keuangan. Kini kita akan mempelajari tentang transaksinya saja ya. Berdasarkan pemeriksaan kas atas bendaharawan pengeluaran Satuan Kerja Kabupaten Kendal di Kementerian Semarang oleh atasan langsung pada tanggal 21 April 2018, ditemukan adanya selisih kas dengan catatan di buku kas umum sebesar 45 juta. Laporan hasil pemeriksaan oleh selanjutnya disampaikan kepada pejabat penyelesaian kerugian negara atau daerah untuk mendapatkan persetujuan dan diterbitkan suatu keputusan pembebanan penggantian kerugian atau SKP2K. Bendahara menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKTJM, dan oleh karena itu yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada pemerintah. Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksaan Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara atau daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima surat keputusan pembebanan. Berarti dia harus menggantikan uang 45 juta selama 7 hari ya. Berdasarkan data tersebut, jurnal yang harus dicatat adalah sebagai berikut. Aset lain pada bendahara pengeluaran 45 juta, jumlahnya ada di soal. Piutang tuntutan perbendaharaan pada aset lain 45 juta, kas pada perbendaharaan pengeluaran itu pada piutang tuntutan perbendaharaan itu 45 juta. Jadi jurnalnya itu tidak akan berubah seperti jurnal umum. Kalau jurnal ini dia akan tetap seperti ini. Jadi kalian tidak bisa merubah-rubah dengan kata-kata lainnya. Jadi harus mengikuti seperti ini. Yang selanjutnya adalah studi kasus yang ketiga, yaitu pada tanggal 12 Juli 2018 karyawan Satuan Kerja Kabupaten Bersemi pada Kementerian Perhubungan menghilangkan kendaraan dinas dengan nilai buku 72 juta. Pada tanggal 13 Juli 2018, karyawan yang menghilangkan kendaraan dinas tersebut bersedia menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKTJM dan bersedia mengangsur kerugian negara selama 2 tahun, masing-masing 3 juta setiap bulannya. Pada tanggal 2 Agustus 2018, karyawan mengangsur mengganti kerugian negara sebesar 3 juta per bulan selama 2 tahun. Berarti selama 2 tahun dia akan mengangsur cicilannya itu sebesar 3 juta. Pada tanggal 5 Agustus, karyawan tersebut membayar angsuran pertama. Berdasarkan data tersebut, jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 12, di mana dia menghilangkan pertama kali kendaraan itu. Oleh karena itu dibuatlah jurnal aset lain pada aset tetap peralatan mesin sebesar 72 juta ya. Lalu tanggal yang kedua, jurnal yang kita buat adalah tanggal 13 ya. Sebentar. Oke, tanggal 13 itu karyawan menghilangkan kendaraan dinas tersebut bersedia menandatangani. Berarti tanggal 12 dia menghilangkan kendaraan, tanggal 13 dia menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak SKTJM bahwa dia bersedia mengangsur kerugian negara selama 2 tahun masing-masing 3 juta ya setiap bulannya. Selama 2 tahun 3 juta, berarti 2 tahun itu adalah 24 bulan, berarti 3 kali 24 ya. Silahkan hitung sendiri.
Terus jurnal itu adalah piutang tuntutan ganti rugi pada aset lainnya ya. Lalu tanggal 2 Agustus setiap tanggal dibuatkan jurnal ya. Karyawan mengangsur penggantian kerugian negara sebesar 3 juta per bulan selama 2 tahun ya. Berarti dia mengangsur bagian lancar tuntutan ganti rugi pada piutang tuntutan ganti rugi sebesar 72 juta ya. Jurnalnya ini pasti seperti ini, tidak akan pernah berubah ya kalian. Tak usah lagi pusing-pusing mikirin jurnal seperti apa, pasti akan seperti ini. Itulah kelebihan dari mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan, akuntansi lembaga atau instansi pemerintah ya. Pada tanggal 5 Agustus 2018, karyawan tersebut membayar angsuran pertama berdasarkan data tersebut. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu adalah kas di bendahara daerah pada bagian lancar tuntutan ganti rugi. Ini adalah angsuran pertama. Angsuran pertama karena setiap bulannya 3 juta, maka di sini adalah 3 juta ya. Hanya itu saja penjelasan misal ini. Dan ini untuk PR itu adalah studi kasus 3 halaman 51. Dikumpulkan di pembelajaran berikutnya ya. Tak usah pusing-pusing, kita santai-santai aja dulu ya. Jadi tapi tetap aja kalian pahami juga video ini supaya kalian bisa mengerjakan tugasnya ya. Jadi Miss Eres harap kalian tetap semangat untuk mempelajari ini, dan Miss Eres berterima kasih untuk kalian masih menyimak setiap video Miss Eres meskipun kalian mungkin sangat terbatas ya. Kita pembelajarannya itu menggunakan daring, tapi Miss Eres dengan sekuat tenaga dengan segalanya Miss Eres sudah berikan supaya Miss Eres gimana caranya supaya kalian itu bisa pembelajaran setiap harinya ya, meskipun terasa badan ini sangat lelah, tapi Miss Eres berharap kalian itu kelelahan Miss Eres itu dapat terbayarkan oleh kalian yang mengerti dengan pembelajaran ini ya. Terima kasih, hanya itu saja pembelajaran hari ini. Miss Eres berharap ilmu yang Miss Eres berikan dapat berguna untuk kalian ya. Terima kasih sekali lagi ya.